1 triliun. Angka ini saja sudah gila, tapi ini baru permulaan. Sebagai gambaran, 1 triliun detik adalah 32.000 tahun. Dan dari sini, mari kita melangkah lebih jauh. Ada 3 triliun pohon di bumi, bandingkan dengan 7,8 miliar manusia, dan sadari betapa kecilnya kita di dunia kita sendiri. 9 triliun kilometer adalah jarak yang kurang lebih sama dengan 1 tahun cahaya. Sejauh itulah cahaya, hal tercepat di alam semesta, melaju dalam 1 tahun. Dan itu bahkan masih jauh dari bintang terdekat selain matahari. Tubuh manusia terdiri dari 37 triliun sel. Setiap hari, kamu kehilangan 50 hingga 70 miliar sel yang selalu digantikan dengan sel baru. Galaksi terbesar yang diketahui di alam semesta, IC 1101, terdiri dari sekitar 100 triliun bintang. Jumlahnya sama dengan jumlah sinapsis di otak manusia kebanyakan. Para ilmuwan memperkirakan ada 1 hingga 10 kuadriliun semut yang hidup di bumi. Berat semua semut yang ada sama dengan berat gabungan semua manusia di planet ini. Jika ada seseorang yang hidup di awal terciptanya alam semesta dan menghitung setiap detiknya hingga hari ini, jumlahnya akan mencapai sekitar 434 kuadriliun detik. Tadi kita sudah membahas semut. Kenapa tidak sekalian kita hitung jumlah serangga di bumi? Menurut perkiraan, ada sekitar 10 kuintiliun serangga yang hidup berdampingan dengan kita. Semoga bukan di sampingku. Kubus Rubik 3x3x3 memiliki lebih dari 43 kuintiliun kombinasi yang berbeda. Dan beberapa orang dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika kamu menggunakan keyboard komputer biasa dan mengetik kata sandi yang terdiri dari 10 karakter, orang lain akan butuh sekitar 60 kuintiliun percobaan untuk asal menebaknya. Jika kamu menghitung semua butiran pasir di semua pantai yang ada di dunia, jangan repot-repot. Butuh waktu belasan miliar tahun untuk itu. Totalnya ada 1 sektiliun. Ada penggemar sudoku di sini? Tak perlu khawatir kehabisan teka-teki favoritmu dalam waktu dekat. Ada 6,7 sektiliun kemungkinan dalam jaring sudoku 9x9. Alam semesta yang sudah diamati, yaitu kira-kira 93 miliar tahun cahaya, tampaknya memiliki sekitar 100 sektiliun bintang. Sekarang, coba bayangkan masing-masing bintang memiliki setidaknya 1 planet atau 8 seperti matahari. 600 sektiliun, itulah perkiraan jumlah atom dalam 1 mol zat kimia apapun. Jumlah persisnya disebut bilangan Avogadro. 1 septiliun atau 1 triliun memiliki 24 nol setelah angka 1. Dalam komputasi, septiliun byte disebut yottabyte, nama yang bagus untuk restoran. Jadi lapar. Jika suka matematika, kamu mungkin penasaran bahwa pangkat terbesar dari angka 2 yang tidak memiliki nol ketika ditulis dengan lengkap adalah 2 pangkat 86 atau lebih dari 77 septiliun. Sel dalam tubuh manusia sudah dibahas, tapi bagaimana dengan atom? Atom lebih kecil dan jauh lebih banyak lagi. Ada sekitar 7 oktiliun atom dalam tubuhmu pada waktu tertentu. Pernah bermain poker? Maka kamu harus tahu kalau ada lebih dari 21 oktiliun kombinasi kartu dalam permainan poker dengan 10 pemain. Kalau begitu, seberapa besar peluang menangnya? Bisa tipis, besar, atau nihil? Tergantung. Jumlah bakteri di planet kita sama dengan sekitar 5 noniliun. Itu 1 sektiliun kali lebih banyak dari jumlah manusia dan 1 kuadriliun kali lebih banyak dari jumlah semut. Jika kamu bosan menyelesaikan kubus Rubik 3x3x3, cobalah Alexander Star. Puzzle ini memiliki lebih dari 7 desiliun kombinasi dan bentuknya bukan kubus, tapi sebuah dodekahedron yang keren. 10 pangkat 36 disebut undesiliun, dan sekarang ini ada lebih dari 340 undesiliun alamat internet di bawah sistem IPv6. Berhasil menyelesaikan Alexander Star? Hebat! Sekarang, yuk mainkan Rubik's Revenge. Itu adalah kubus 4x4 dan jumlah kombinasinya adalah sekitar 7,4 kuatodesiliun. Ada 45 nol setelah angka 10 kalau kamu penasaran. Catur adalah permainan sepanjang masa yang mengadu strategi dan untuk sebuah alasan ada lebih dari 45 kuatodesiliun posisi yang memungkinkan dalam catur. Mau coba semuanya?
Bersiaplah, bahkan komputer paling kuat pun akan terbakar. Ingat berapa banyak atom dalam tubuhmu? Ya, ada lebih dari 13 quindecillion atom di planet kita. Dan setiap detik jumlahnya pun bertambah. Masa semua materi di alam semesta, kita tidak sedang membicarakan materi gelap, hanya materi biasa, adalah 146 quindecillion ton. Tidak berhubungan sih, tapi itu setara 1 quindecillion paus biru. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, tapi satuan Planck pada dasarnya adalah ukuran terpendek dari segala sesuatu di alam semesta. Dan 8 novemdecillion adalah perkiraan jumlah satuan waktu Planck yang telah berlalu sejak terjadinya Big Bang. Filsuf Yunani kuno Archimedes percaya bahwa untuk mengisi seluruh alam semesta dengan pasir dibutuhkan sekitar 1 vigintillion butir. Namun, perlu dicatat bahwa dia mengira alam semesta hanya berdiameter 2 tahun cahaya. Jika kamu kembali ke saat terjadinya Big Bang, lalu mulai mengocok satu set kartu berisi 52 buah, saat ini bahkan kamu belum setengah jalan untuk mengacaknya dalam semua kombinasi yang memungkinkan. Jumlahnya kira-kira 80 unvigintillion kombinasi. Jika kamu berhasil menyelesaikan Rubik's Revenge kurang dari 1 menit, saya menantangmu mencoba Megaminx. Ini adalah puzzle berbentuk dodecahedron seperti Alexander Star. Tapi jumlah kombinasinya jauh lebih besar, yaitu 101 unvigintillion. Berhasil menyelesaikannya juga? Ini dia variasi lain kubus Rubik yang disebut kubus profesor. Ini adalah kubus 5x5x5 dengan total kombinasi 283 trevigintillion atau hampir 3 juta kali lebih banyak daripada yang dimiliki Megaminx. Selamat bersenang-senang! Dalam kosmologi, ada nilai yang tidak dikenal secara luas bernama nomor Eddington yang menyatakan bahwa jumlah partikel utama, yaitu proton dan elektron di alam semesta, kira-kira 100 quinvigintillion. Itu belum termasuk semua neutron di alam semesta. Kita akhirnya kehabisan vigintillion, semoga selamanya ya, dan mencapai nomor sederhana tapi benar-benar mengejutkan. Google, mirip mesin pencari tapi tulisannya berbeda. Ingat dilema pasir Archimedes, kamu butuh 100.000 alam semesta yang kita ketahui sekarang untuk menyimpan satu Google butiran pasir. Bersiaplah untuk memeras otak sekarang. 1,57 kali 10 pangkat 116. Itulah jumlah kombinasi yang memungkinkan dalam V-Cube 6, kubus 6 kali 6 kali 6. Dalam bahasa Sanskerta, bahasa kuno yang lahir di India, ada istilah khusus untuk angka 10 pangkat 140 yang berarti tak terhitung banyaknya. Bagaimana mereka bisa berpikir sampai ke sana ya? Kamu pikir V-Cube 6 sulit dipecahkan? Ya, ada V-Cube 7 juga. Kamu benar, itu adalah kubus Rubik 7x7x7. Jumlah kombinasinya memiliki 44 nol lebih banyak di belakang angka 10 dibandingkan dengan versi 6x6x6. Catur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan permainan Tionghoa kuno, Go. Batu hitam dan putih ini dapat ditempatkan di sejumlah posisi dengan totalnya memiliki 170 angka 0 setelah angka 1. Tapi ini bahkan tampak remeh jika dibandingkan dengan Scrabble versi bahasa Inggris. Kotak huruf dari permainan kata yang populer ini dapat diatur dalam sejumlah posisi dengan 181 angka 0 di belakangnya. Ingat satuan Planck? Ini satu lagi. 10 pangkat 186 adalah angka volume Planck di alam semesta yang telah diamati. Dan terakhir, angka terbesar dari semuanya, Googleplex. Angka ini sangat besar sehingga jika kamu mencoba menulis semua nolnya setelah angka 10, kamu mungkin harus melakukan perjalanan melampaui batas alam semesta. Namun ada satu lagi. Angka ini tidak memiliki nama. Tapi menurut teori multiversum, angka ini adalah perkiraan semua alam semesta yang ada di luar sana. Dan untuk menuliskannya, kamu mungkin harus melampaui ke semuanya. Kepalaku pusing. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.